Berita terbaru hari ini. Beri rumah, mobil, dan tunjangan untuk Natalie Holsker. Sule minta isu perselingkuhan tidak dibahas. Natalie Holsker dan komedian Sule dinyatakan resmi bercerai di Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 10 Agustus. Sudah ada putusan cerai bahwa pertama menjatuhkan talak dari Sule kepada Natalie, kata Bahyuni selaku kuasa hukum Sule. Sule bersedia memberikan 2 mobil, rumah, dan nafkah untuk anak mereka, Azam. Kedua pihak diwajibkan mematuhi apa yang sudah mereka sepakati, bahwa Kang Sule itu memberikan 1 mobil Alphard, 1 mobil Mazda, dan kemudian memberikan nafkah untuk Azam sebesar 25 juta rupiah per bulan, jelas Bahyuni. Rumah juga diberikan kepada ibu Natalie. Itu yang diputuskan hakim pada hari ini. Saya kira nanti apa yang diputuskan akan dipatuhi Sule dan Natalie, sambungnya. Kesepakatan itu sudah ditentukan Sule dan Natalie, sehingga pihak Sule tidak mengajukan keberatan. Keduanya juga terlihat tidak hadir dalam sidang ini karena tidak diwajibkan. Setelah sidang putusan, Sule sepertinya semakin merasa tidak nyaman dengan isu dirinya diselingkuhi Natalie Holsker, sehingga sang mantan istrinya itu menggugat cerai dirinya. Bahyuni meminta agar rumor Sule berselingkuh itu untuk tidak dibahas lagi. Jangan memancing-mancing suasana yang kurang nyaman. Memang benar ada percekcokan, tetapi mengenai penyebabnya apa, itu tidak pernah dijelaskan saksi, paparnya. Sebab percekcok itu tidak dijabarkan, yang pasti isu perselingkuhan sang komedian tidak dibahas. Tidak ada juga keterangan saksi yang menyatakan bahwa Kang Sule berselingkuh, lanjutnya. Oleh karenanya, Sule lewat Bahyuni meminta publik berhenti membicarakan soal rumor perselingkuhannya dengan wanita lain. Sebelumnya, Rizka Ros akhirnya buka suara dan mengungkapkan kekecewaannya kepada Natalie Holsker. Ia bahkan terang-terangan menyebut Natalie Holsker memfitnah dan mengiring opini publik sehingga ia dihujat. Rizka Ros juga membantah semua tudingan miring yang menyeret namanya. Bahkan ia pun berani bersumpah untuk mempertegas pernyataannya tersebut. Kekecewaannya itu diungkapkan Rizka Ros saat hadir menjadi bintang tamu di acara Rumpi No Secret pada Rabu 10 Agustus 2022. Rizka Ros dan Natalie juga sempat berkomunikasi langsung dengan Natalie melalui sambungan telepon. Ia pun lantas meluapkan kekesalannya. Aku cuma mau nanya, kenapa aku diblok? Kalau mau share story, kenapa diblok? Kalau pengen ngobrol, kenapa harus diblok? Tanya Natalie ke Rizka. Rizka pun langsung menjawab pertanyaan mantan istri Sule tersebut. Iya bunda, aku dihujat netizen, hilang kerjaan. Intinya kalian yang ribut, aku yang bangkrut, ujar Rizka belak-belakan. Kenapa nggak ngajak ngobrol bareng? Klarifikasi. Kenapa harus posting kayak ngegiring opini? Buat apa? Sambungnya. Rizka juga merasa kesal karena banyak pekerjaannya hilang sebab adanya isu perselingkuhan tersebut. Kesal ya, kok tiba-tiba saya digiring? Kan selama ini saya hanya berteman baik. Kalian tahu kan masalah cerainya karena apa? Ucap Rizka. Meski sudah memberi klarifikasi, hujatan pun tak berhenti ditujukan kepadanya. Kini finalis AVI 2013 itu hanya bisa pasrah. Ya namanya netizen ya, mau ngomong apa juga tetap dihujat. Yang penting aku udah jelasin, tuturnya. Tidak hanya itu, dalam tayangan itu Rizka juga curhat bagaimana sakitnya difitnah selingkuh dengan Sule. Menurut Rizka, karena fitnahan itu ia menderita secara batin dan juga finansial. Yang lebih parahnya lagi, keluarga dan orang-orang terdekat Rizka juga menjadi korban dari semua tudingan miring tersebut. Saya dibilang pelakor, netizen bilang saya jelek banget, anak saya pun dihina. Padahal mereka nggak tahu apa yang mereka lihat belum tentu faktanya, ujar Rizka menangis.
Ia bahkan harus menangis sebab perawatan orang tuanya tertunda karena kehilangan job. Diketahui ayah Rizka harus mendapatkan perawatan intensif karena menderita sakit paru-paru. Keluarga sedih banget waktu itu. Papa harusnya kemo karena sakit paru-paru stadium 3B. Karena masalah ini nggak jadi kemo. Aku kehilangan kerjaan. Semuanya di-cancel. Belum lagi harus bayar sekolah, katanya curhat. Mulanya Rizka mengatakan dirinya berusaha untuk menyimpan rapat alasan tak bisa biayai pengobatan sang ayah. Namun akhirnya keluarganya tahu jika Rizka banyak kehilangan pekerjaan. Awalnya memang mau mendem dulu. Akhirnya saya bilang nggak usah kemo dulu ya, karena banyak di-cancel kerjanya, tutur janda 2 anak itu. Banyak endorsan BA Skincare, itu sakit banget. Udah hilang pekerjaan, udah dihina. Papa akhirnya sampai nombokin dulu. Karena sebagian aku sudah pakai, jelasnya. Untuk meyakinkan publik, Rizka Ros siap untuk bersumpah apapun. Ia nggak akan selingkuh dengan Sule. Mudah-mudahan cepat nih, saya kebukti saya bukan selingkuhan Sule. Saya jangan dihujat lagi. Saya sumpah demi Allah. Sumpah demi apapun siap, jelasnya. Rizka mengaku jika dirinya begitu emosi dengan Natalie Holsker sebab harga dirinya diserang. Namun ia ingat ada Tuhan yang akan menunjukkan kebenaran aslinya. Saya merasa dilecehkan, tapi saya percaya masih punya Allah. Pasti Allah ngebuktiin semuanya, kata Rizka. Kalau saya penyebab keretakan rumah tangga mereka, mungkin saya sudah dipanggil jadi saksi ke pengadilan. Faktanya kan enggak, tandasnya. Selain itu, satu persatu borok Sule kini mulai menyeruak ke permukaan seiring dengan proses perceraian dengan Natalie Holsker. Sebelumnya, ramai berhembus rumor yang menyebut jika Sule memiliki hubungan spesial dengan Rizka Ros di belakang Natalie Holsker. Rupanya, bukan hanya berselingkuh. Ayah 5 anak itu juga mengaku sempat berniat ingin berpoligami di depan istrinya. Sikap Sule yang kini malah bungkam saat dihantam isu tersebut membuat para netizen berspekulasi jika bukti rekaman percakapan Rizka Ros yang tersebar dibagikan Natalie Holsker itu menjadi pemicu rumah tangganya yang belum genap 2 tahun itu hancur lebur. Lebih lanjut, Natalie kini nampak makin getol membeberkan permasalahan bukan karena Sule selingkuh saat dirinya hamil besar. Rupanya, Sule juga sempat mengaku ingin poligami di depan istrinya. Dengan tega, Sule mendadak mengaku ingin menikah lagi dalam hitungan minggu setelah Azam lahir. Bahkan, Sule secara terang-terangan mendeklarasikan niatnya berpoligami dalam sebuah unggahan di akun media sosialnya. "Bun, aku mau tanya sesuatu boleh nggak?" ujar Sule. "Aku boleh kawin lagi nggak?" sambungnya. Mendengar permintaan suaminya itu, alih-alih marah, Natalie justru malah memberikan reaksi tak terduga. Pasalnya ia malah menyetujui dan mengizinkan jika suaminya menikah lagi alias poligami. "Hah, boleh dong?" balas Natalie Holsker. Sule pun kaget dan tak percaya dengan jawaban sang istri. Ia pun kembali menanyakan untuk memastikan kebenaran. "Serius boleh bun?" ujar Sule lagi. Natalie pun mengiyakan, namun mengajukan 3 syarat bagi siapapun wanita yang akan dinikahi Sule. "Boleh, asalkan harus lebih cantik dari aku, lebih gesit dari aku," kata Natalie Holsker. Sule pun nampak menyepelekan syarat yang diajukan Natalie. Ia malah menyebut mudah untuk mendapatkan wanita yang memenuhi syarat tersebut. "Ah, gampang itu, tinggal cari," kata Sule. Untuk syarat yang ketiga, Natalie berhasil membuat Sule terbelalak hingga dibuat skakmat. "Syarat yang ketiga, langkahin dulu mayat aku," kata Natalie Holsker. Bagaimana menurut pendapat Anda?